Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Apakah saya bisa didengar? Bisa, Bu. Iya. Oke. Baik, Bu Siti. Nah, Iya. ya. Kita sedang Assalamualaikum membahas, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya menjawab pertanyaannya Pak Moderator ya. Iya, silakan, Bu. Eh, Apapun yang harus kita catat, apapun yang sudah kebijakan pemerintah ya kita harus follow karena kalau kita tidak mengikuti, jadi malah tambah lagi bebannya. Sekarang saya mau cerita. Pada waktu dulu flu burung, tadi saya sangat terkesan dengan sambutan Pak Anies Mata, bahwa dia mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada saintis otorisasi saintis. Jadi semua kebijaksanaan adalah satu kebijaksanaan kegawatan begitu. Pada kegawatan atau pada bencana kesehatan sangat berbeda dengan kegawatan yang biasa. Nah, pada waktu flu burung saya alhamdulillah bisa melawan, terus terang melawan. Ketika WHO akan mendeklarasikan bahwa ada pandemi flu burung yang epicenternya di Indonesia yaitu di kota Cane, di apa namanya Tanah Karo, kan kota Cane, Tanah Karo. Nah, pada waktu itu dan Indonesia yang diinikan, jadi mereka sudah membuat isu bahwa ada human to human transmission di Indonesia. Dan waktu itu saya langsung meneliti. Nah ini dia. Saya melawan dengan ilmu. Bukan melawan dengan apa-apa, tapi saya melawan dengan substansi. Nah, saya teliti ternyata apa yang dikatakan WHO itu tidak betul semua. WHO mengatakan bahwa yang menular manusia itu dari ayam. Saya cek ayam dan manusia tidak ada reseptor yang menghubungkannya. Kemudian kita cek human to human, tidak ada reseptor yang menghubungkannya. Karena itu ada temuan saintifik, maka mereka mundur teratur. Mundur dengan terhormat. Karena sekarang ini di dunia pun saintifik itu seperti dibungkam. Tidak ada suara saintis yang menonjol begitu. Jadi semua satu suara, kita harus nurut dan dulu juga begitu, waktu flu burung juga begitu. Yang nggak nurut ya cuma saya. Dan saya tidak nurut itu berdasarkan hasil penelitian. Bukan saya ngarang, bukan saya ikut-ikutan, enggak. Dan itu akhirnya kita selamat dari flu burung. Bedanya sama sekarang, epicentrumnya itu tidak di Indonesia, tapi di Wuhan. Dengan epicentrum di Wuhan itu, kendali itu ada di mereka. Karena WHO diizinkan mengatakan itu pandemik di Wuhan. Nah, pada waktu saya WHO mau mengatakan Indonesia pandemik, itu saya lawan. Pada saat itu juga. Tapi waktu di Wuhan, ternyata Cina tidak bisa melawan atau menahan itu. Jadi jadilah pandemik ini terjadi di dunia. Dan Indonesia itu terkena luapannya. Dalam hal ini memang kita dalam keadaan yang sulit karena kita tidak mempunyai power untuk merubah situasi. Pada waktu itu Indonesia mempunyai power untuk merubah situasi dunia. Waktu saya kemudian berperang diplomasi dengan WHO, maka kita mempunyai power untuk merubah dunia. Dan waktu itu dunia berpihak pada kita karena menteri-menteri kesehatan di seluruh dunia itu hampir 80% ada di belakang Indonesia mensupport kita. Jadi resolusi kita diterima dengan bulat oleh WHO. Nah itu bedanya perjuangan sekarang dan perjuangan yang dahulu. Sekarang kita sudah terlanjur, kita sudah berenang pada pandemi. Yang masih harus kita
menurut saya yang harus kita tegakkan adalah scientific nomor satu. Substansi ilmiah itu nomor satu. Contohnya, kira-kira ini meledak itu karena apa? Jawablah secara ilmiah. Statistik itu ada Pak Pandu yang ahli statistik. Nah, itu gampang sekali. Coba sebelum vaksinasi dimulai, itu morbiditas dan mortalitasnya itu berapa? Setelah vaksinasi dimulai, sampai kira-kira 10 juta orang divaksin, morbiditas dan mortalitasnya seperti apa? Loh kok malah meningkat? Nah ini kan suatu pertanyaan yang sangat penting. Mestinya ini harus diteliti supaya kita bisa mengatasi dengan baik, dengan tepat. Jangan kira-kira rakyat tidak disiplin, kira-kira pada berkeluyuran. Jangan kira-kira. Kita harus cari betul kematian sebelum divaksin dan kematian setelah vaksinasi berjalan. Atau morbiditas. Misalkan morbiditasnya yang naik tapi case fatality rate-nya tetap, penularannya naik tetapi tidak menambah kematian. Soalnya karena ini akan terlihat di statistik itu. Jadi semua tidak mengira-ngira. Nah sekarang ini kita semua mengira-ngira. Wah kalau gitu di lockdown. Wah kalau gitu di PPMK-nya diperketat. Kalau gitu. Nah karena kita tidak tahu substansinya karena apa, maka semua serba kira-kira. Nah kalau kira-kira ya kadang-kadang kira-kira itu betul, kadang-kadang kira-kira itu kurang betul. Saya kemarin diwawancara di TV One bahwa bagaimana tentang lockdown. Saya tidak setuju lockdown, saya setuju dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu betul sekali memakai satgas tiap RT. Karena RT adalah orang yang sangat familiar pada keluarga-keluarga yang ada di situ. Nah, itu sangat tepat pemilihan bahwa RT adalah titik penting untuk mengendalikan penyakit ini. Tapi ya harus dengan jujur dan dengan jangan berubah-ubah begitu ya, konsisten, jujur. Dan saya kira penduduknya RT itu pasti akan nurut dengan Pak RT. Nah, itu saya sangat setuju dengan pilihan Pak Jokowi dalam hal ini memilih RT sebagai basis pertahanan nasional lah ceritanya dalam melawan pandemi. Yang kurang lagi adalah mestinya Menteri Kesehatan memberikan guideline atau guidance pada rakyat. Bagaimana supaya Anda terbebas dari COVID? Jangan takut. Begini caranya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi rakyat tidak dalam ketakutan. Sekarang saya sekarang juga rakyat biasa, saya merasakan ketakutan dan ketidakpastian. Dan ini mudah-mudahan dengan langkah yang 2 pekan ini, mudah-mudahan segera bisa menurunkan kegaduhan ke bencana ini. Dan ini saya sangat mengharap para ahli statistik segera menghitung faktor-faktor apa yang menyebabkan hal ini sangat meningkat. Justru pada waktu vaksinasi sudah berjalan. Nah, kita harus jujur terhadap apa yang terjadi dan demi kebaikan dari bangsa ini. Jadi mudah-mudahan ini didengarkan oleh yang membuat kebijakan, dihitung secara statistik. Siapa tahu ada faktor-faktor yang kita tidak mengira bahwa itu yang menyebabkan peledakan dari ini. Semua orang selalu menduga pergerakan orang yang menyebabkan. Tapi coba Anda flashback dari tanggal Maret bulan 2020. Kemudian beberapa bulan kemudian
pemerintah sudah mengatakan PSBB. Dengan PSBB, lumayan Desember itu turun. Tapi kemudian Januari naik lagi. Dan waktu itu diketatkan dengan PPKM. Nah, seharusnya ini harus diteliti. Kenapa ini pada waktu dengan PSBB begini, kemudian dengan PPKM begitu. Nah, dengan mengetahui faktor-faktornya itu dengan tepat, maka kita akan bisa mengatasi. Nah, sekarang ini cuma kira-kira saja. Apa yang ada tuh kira-kira. Wah, ini kira-kira ini, maka ini saya tutup, ini saya tutup. Ya, mudah-mudahan perkiraannya betul. Mudah-mudahan. Tapi dasarnya memperkirakan itu apa, kita nggak tahu. Nah, kalau tadi apa yang dikatakan Bapak Alex, kemudian Bapak yang dari perawat, itu semua memang apa yang terjadi. Tapi saya tidak melihat dari sudut itu, saya melihat dari sudut policy. Dan satu lagi, WHO itu memang lembaga. Tapi tidak semua yang dikatakan dia itu betul. Jadi boleh percaya dengan WHO, tapi tolong ditrace lagi, ya benar apa enggak. Dipelajarin lagi, dikaji lagi. Benar enggak dia begitu dan cocok enggak dengan bangsaku. Kita tidak sama dengan WHO juga enggak apa-apa. Tidak harus sama. Tapi kita harus punya alasan yang tepat untuk mengatakan, aku tidak sama dengan kamu. Tapi alasanku begini. Mereka akan bisa menerima. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, apa yang terjadi sekarang ya sudah terjadi antara sains yang tidak muncul adalah memang saintifiknya. Saintifik di mana-mana itu dikalahkan, walaupun di Amerika maupun di mana-mana. Yang muncul itu justru yang muncul adalah pseudo-sains. Ada suatu hal yang seharusnya, misalkan vaksin, itu harus diteliti dulu baru bisa dipakai. Tapi di sini bisa nggak usah diteliti dulu, bisa dipakai. Nah, ikut dengan hasil penelitian bangsa yang lain. Padahal bangsa kita pasti akan berbeda dengan bangsa yang lain. Dan mudah-mudahan hasil vaksinasi ini juga dicatat, diteliti dengan baik. Jadi sambil vaksin, sambil meneliti bapak-bapak yang ada di pusat kebijakan. Tolong dilihat. Jangan-jangan morbiditasnya meningkat karena memang yang namanya vaksinasi itu memasukkan virus ke tubuh kita. Jadi apakah itu virus the whole virus ataukah itu bagian daripada virus tapi dimasukkan ke dalam tubuh kita. Andai kan setelah divaksin itu positif, ya sebetulnya biasa. Dan mudah-mudahan tidak menjadi sakit yang berat gitu. Nah itulah saya kira, apalagi ya yang saya ini kan, menurut saya bukan rumah sakitnya, bukan puskesmasnya, bukan apa. Nomor satu yang memimpin adalah harus ilmuwan. Ilmu harus memimpin. Karena semua jawaban itu ada di ilmu. Dan ilmu itu semua berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kira-kira. Kalau WHO mengizinkan, di sini juga pasti aman, belum tentu, misalkan begitu. Jadi saya ingin Anda semua itu kritis dengan segala sesuatu yang telah berlangsung. Karena yang sudah berlangsung itu belum tentu betul. Nah, tapi kita semua, ya karena pemerintah sudah membuat kebijakan, kita tidak bisa untuk keluar dari kebijakan itu. Kita harus menjalannya dengan baik. Dan saya dari sini saya titipkan untuk mencegah sekarang ini, nomor satu adalah berdoa kepada Allah. Berdoa karena Allah lah yang mengatur semuanya ini. Seperti kata Pak Anies, siapa namanya? Pak Anies ya. Bapak Anies Mata, Bu.
Pak Anies Mata. Tadi saya sangat senang, agama itu sumber optimisme. Berdoalah dan baca Quran dengan keras katanya. Nah, nomor satu itu, supaya Anda tenteram, supaya Anda tidak takut. Karena kalau Anda takut, Anda khawatir, Anda galau, Anda gelisah, maka virus itu akan mendekat Anda. Tapi kalau Anda bersyukur, Anda tenang karena yakin bahwa Allah selalu melindungi kita, nah itu virus akan nggak jadi mampir kepada kita. Nah, jadi saya nomor satu adalah kembali kepada Allah. Nomor dua, tingkatkan imunitas tubuh dengan cara hidup sehat, tidur teratur, makan teratur, kemudian olahraga sedikit teratur, dan makan makanan yang bagus, ada suplemen, terutama vitamin D3. Vitamin D3 itu sudah ada penelitiannya, bahwa kalau D3-nya dalam darah itu kurang dari 20, maka itu akan fatal bila kena COVID. Kalau 20 sampai 30, walaupun kena COVID tapi masih selamat. Tapi kalau lebih dari 30 tidak akan kena COVID. Maka kita harus menjaga kadar D3, vitamin D3 dalam darah kita cukup bagus. Nah, kemudian setelah itu lakukan prokes 3M atau 5M. Yang namanya masker itu sangat penting banget. Dan itu harus kita jalani 3M maupun 5M. Dan setelah itu pasrah pada Allah. Kalau sudah 3 itu, suplemen iya, makanan bagus, dan hidup sehat iya, maka insya Allah imunitas tubuh akan naik. Dan kemudian ditambah lagi dengan prokes, insya Allah kita terhindar. Saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.